hadirin sekalian, para ulama kita dalam belajar tidak hanya mengandalkan kemampuan otaknya, tetapi selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan satu-satunya doa di dalam Al-Quran yang kita minta sesuatu agar ditambahkan hanyalah doa minta ilmu. Rabbi zidni ilman, ya Allah tambahkanlah ilmu kepadaku. Ya. Kalau rezeki itu tidak ada doa minta tambah rezeki. Ya. Apalagi tambah istri. Ya. Rabbi zidni ilman, ya Allah tambahkanlah ilmu kepadaku. Jadi kita selalu berdoa. Ya. Bahkan kalau menurut Imam Al-Ghazali, ya, bahwa ilmu itu seperti cahaya, ya. Dan hati kita itu ibaratnya cermin. Ya. Kalau hati kita bagus, ya, cermin itu bagus, maka pantulan cahaya itu akan menjadi bagus. Ya. Tapi kalau hati kita menjadi rusak, ya, cerminnya tidak bagus, ya, cerminnya pecah, cerminnya kabur, maka pantulan cahaya itu tidak bagus. Begitu juga ilmu pengetahuan, ya, bahwa ilmu itu akan masuk, ya, pada hati-hati yang bagus. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, di ayat ini juga Allah mengingatkan tentang kaitannya dengan manusia. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan informasi kepada kita sekalian, ya, ada beberapa sifat yang tidak baik yang dimiliki oleh manusia, dan ini dikemukakan oleh Al-Quran, ya. Kalla innal insana layatagha, ya. Sekali-kali tidak, manusia itu, ya, selalu, ya, merasa dirinya lebih baik, ya, layatagha, ya, melampaui batas. Karena itu agama ini adalah batasan-batasan. Agama ini adalah batasan. Artinya ketika ada orang yang melampaui batas, maka sesungguhnya dia melampaui dari agama itu sendiri. Jadi hadirin sekalian, ini menjadi penting buat kita sekalian, bahwa kalau kita bicara tentang pendidikan ini, Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW memberikan perhatian yang sangat besar. Ya. Jadi semua unsur pendidikan, ya, kita akan temukan di dalam Al-Quran. Mulai dari tujuannya, pendidiknya, kemudian materinya, sarananya, evaluasinya, ya, metodenya, ya, bahkan Al-Quran itu, ya, Al-Quran disajikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan metode-metode yang sangat lengkap. Ya, ada metode misalnya perumpamaan. Al-Quran banyak perumpamaan. Misalnya masalul ladzina yunfikuna, ya, amwalahum fi sabilillah, ya. Allah menjelaskan bagaimana orang berinfak itu dengan cara perumpamaan. Perumpamaan antara orang yang berzikir dengan tidak, ya. Dan banyak lagi. Ada juga dan ini metode yang paling banyak, dan ini paling disuka oleh manusia, yaitu metode kisah, cerita. Jadi sebagian besar isi Al-Quran ini disajikan dengan cara cerita. Dan kita ini manusia kan suka cerita, baik cerita benar ataupun cerita salah. Ya. Suka cerita, suka diceritakan juga. Ya. Ada yang suka cerita, ada yang suka diceritakan. Ya.
Ada juga ya dua-duanya, suka cerita, suka diceritakan. Ya. Dan bahkan dalam Al-Quran itu ada satu surah yang bicara tentang kisah-kisah, surah Al-Qasas. Ya. Bicara tentang kisah. Dan banyak lagi metode-metode. Ya. Dan hadirin sekalian, yang paling banyak digunakan Al-Quran itu ketika menyajikan sesuatu yang belum nampak di pandangan mata kita itu dalam bentuk perumpamaan. Ya. Misalnya surga dan neraka. Ya. Surga dan neraka ini ketika dijelaskan itu banyak perumpamaan. Ya. Karena inilah salah satu cara yang mudah kita tangkap. Ya. Mudah kita tangkap untuk mengetahui seperti apa surga dan neraka itu yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar, dan seterusnya. Nah, hadirin sekalian yang saya hormati, banyak lagi ayat-ayat yang terkait dengan ini. Ya, kalau misalnya dalam surah Luqman, memang yang banyak di situ adalah konten dari pendidikan itu, isinya. Ya, apa yang menjadi nasihat Luqmanul Hakim. Ya. Tetapi hadirin sekalian, secara keseluruhan Al-Quran itu kandungannya adalah bagaimana mentarbiyah, mendidik umat manusia supaya mengenal Tuhannya, mengenal dirinya. Ya. Dan saya kira ini yang menjadi fokus utama dari surah Al-Alaq itu. Ya. Saya kira ini yang jadi pengantar kita. Kalau ada yang perlu kita diskusikan, ya. Saya kira waktu kita masih cukup banyak. Untuk sementara saya akhiri. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.